Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi buat kesempatan para petani-petani pemula ya, jangan lupa di subscribe, like, dan share, komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan tembus view-nya 1 juta ya, agar cepat dimonetisasi. Oke. Jadi di sini Adi Petani ini cerita sedikit ya, sahabat-sahabat. Abang itu cara pemupukannya apakah per kilo itu 2 kilo itu per tahun itu katanya. Kita di sini melakukan pemupukan itu ya sekali setahun itu 2 kilo. Nah, di 2025 ini itu pupuknya yang pertama yang kita gunakan itu adalah pupuk NPK 1616. Jadi di situ ada juga pupuk KCL yaitu mahkota ya 1 kilo per tahun, NPK 16 1 kilo per tahun. Jadi cash rate-nya di sini 2 kilo per tahun ya di petani gunakan. Kalau diglobalkan semua keseluruhan pupuknya 4 kilo per tahun. Ada juga yang bertanya seperti ini, aku nggak percaya kalau abang itu pupuknya 2 kilo per tahun. Itu cash rate nggak dihitung katanya. Menurut Adi Petani, cash rate itu tidak dihitung karena Adi Petani di sini menghitung pupuk pokoknya saja. Kalau cash rate itu tidak dimasukkan gitu, maksud Adi Petani itu. Oke lah kalau dimasukkan. Jadi di sini 4 kilo per tahun masuk cash rate 2 kilo. Pupuk MPK-nya 1 kilo per tahun, pupuk KCL-nya 1 kilo per tahun. Jadi untuk jadwal pemupukan itu kita melakukan per 3 bulan ya. Per 3 bulan kita lakukan pemupukan. Per 3 bulan itu yaitu setengah kilo per pokoknya. Setengah kilo per pokoknya kita lakukan dalam per 3 bulan. Jadi aturan per bulannya udah ada video di petani, silakan lihat video-videonya. Jadi buat sahabat-sahabat, apakah itu nggak pengaruh terhadap kelapa sawit pupuknya sedikit? Nah, di sini harus kita cermati sedikit dulu ya. Bahwasanya perawatan itu penting juga. Yang pertama itu adalah perawatan. Perawatan itu sangatlah penting, berpengaruh juga terhadap perkembangan sawit dan pertumbuhan sawit. Kalau kita perawatannya tidak maksimal, tidak sesuai aturan, tidak sesuai keinginan kelapa sawit tersebut, maka hasilnya tidak akan sesuai madai. Baik itu kita lakukan pemupukan 12 kilo, 8 kilo, 11 kilo, 9 kilo, itu tidak ada efek dan hasilnya kalau kita tidak melakukan perawatan yang tepat. Perawatan yang tepat itu seperti apa? Kalau di sini kita bahas, perawatan yang tepat itu adalah kita dalam setahun itu menggunakan herbisida sistem sistemik atau sistem kontak itu cukup sekali. Tidak boleh sering-sering menggunakan. Itu sangat berbahaya terhadap kondisi kelapa sawit. Mungkin bagian mereka, aku sering semprot juga nggak ada mati sawitnya, bagus-bagus ini, itu kata mereka. Tapi di sini kunci kita adalah untuk meningkatkan hasil produksi kita. Tapi kalau kita tidak pengen meningkatkan hasil produksi kita, nggak apa-apa. Kita asal-asalan saja nggak apa-apa. Tapi di sini di petani adalah untuk gimana cara meningkatkan hasil produksi sawit kita agar sawit kita itu selalu tidak ada track-nya terlalu lama gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, perawatan itu sangat penting seperti ini kita lakukan. Itu dalam setahun itu kita melakukan penyemprotan itu piring sama jalan pikul aja sekali setahun. Dan untuk penebasannya ini kita gawang hidup ini, kalau gawang mati itu nggak pernah udah hampir 5 tahun nggak pernah ditebas. Ini rencana akan tebas pakai parang aja, nanti secara manual dibersihkan aja, rendahkan aja, bukan disemprot. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi pertama itu adalah perawatan, mulai dari menunas ya kan, itu harus diperhatikan. Ini ada satu lagi, itu sering petani-petani pemula itu melakukan penyemprotan terhadap kondisi batang, agar batang itu bersih. Nah, itu sangat berbahaya. Kan udah bilang bahwasanya penyemprotan itu membuat sawit itu stres. Apabila sawit itu stres, itu otomatis dia enggan untuk berbuah, enggan mengeluarkan buah. Jadi yang muncul apa? Bunga jantan. Itulah penyebabnya. Jadi gimana sawit itu tidak stres, gimana sawit itu dia stabil kondisinya. Itu makanya kita melakukan dengan cermat dan harus menggunakan akal cerdas. Jangan terlalu kita menggunakan kata orang ini, jangan.
Karena adik petani di sini memberikan edukasi cara perawatan yang tepat, perawatan yang sudah dilakukan secara praktek, bukan secara teori kita melakukan di lapangan seperti ini contoh. Bisalah sahabat-sahabat lihat bahwa hasil produksi adik petani itu buahnya seperti ini, kondisi sawitnya seperti ini, pupuk per tahunnya sekian ini. Jadi buat sahabat-sahabat, silahkan ya kita bersemangat lagi dalam berkebun ini. Kita itu butuh cara perawatan kita. Kita nggak punya modal ya kita lakukan. Minimal pagi hari dapat 10 batang, besok 10 batang, ya 1 bulan selesailah 300 batang ya kan, gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, semangat dalam berkebun kelapa sawit karena kunci dalam berkebun kelapa sawit ini adalah kita mau berusaha dan tekad yang bagus dan mantap. Jadi cukup sekian, mudah bermanfaat. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pemula.